Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya akan merepresentasikan tugas dari penginderaan jauh, yaitu perbandingan CITES dan AMRED plus Google Earth Engine. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Filana Ahmad Ramadan dengan NIM 20230240005. Dan tugas ini dosen pengkapunya yaitu Ibu Iman Nurmalia Permatasari SD MSI. Latar belakang apa sih penginderaan jauh itu? Penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing secara umum didefinisikan sebagai ilmu teknik seni untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu benda atau objek, target, sasaran maupun daerah atau fenomena tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan benda atau target tersebut. Menurut Suenarmo 2009, data yang diperoleh pada umumnya berbentuk ruang atau spasial sehingga dalam pengolahannya memerlukan seni yang serasi, menarik, dan mudah dimengerti. Umah 2019. Tinjauan pustaka. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih CITES itu? Nah, sebelumnya CITES itu merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh NASA khusus untuk mengolah data satelit kelautan, terutama dari sensor seperti MODIS, SeaWiFi, dan lainnya. CITES dirancang untuk menangani data level 1 hingga level 3, serta mencakup proses seperti kalibrasi radiometrik, koreksi atmosfer, serta perhitungan parameter biooptik seperti klorofil A dan suhu permukaan laut. Prima DKK 2021. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari CITES itu? Nah, kelebihannya, CITES sendiri memang dirancang untuk kebutuhan ilmu kelautan. Software ini memiliki algoritma bawaan yang sudah distandarkan oleh NASA seperti OCX untuk klorofil A dan algoritma SST untuk suhu permukaan laut. Kelebihan lainnya adalah kemampuan CITES untuk mengakses langsung file karena dikembangkan oleh NASA. CITES juga sepenuhnya gratis dan open source, sangat cocok untuk keperluan akademik maupun penelitian. Bailey DKK 2006. Dan kekurangannya sendiri, CITES dikembangkan untuk memproses dan menganalisis data citra satelit kelautan, terutama data raster. Sementara itu, kemampuan pengolahan data vektor seperti shapefile, geopix, atau jaringan spasial masih sangat terbatas. Ini menjadi hambatan ketika pengguna perlu menggabungkan data raster atau misalnya citra SSD atau klorofil A dengan data administratif atau spasial lainnya. M. Klein 2009. Dan yang kedua ini software ARMAP ya. Di sini kita memakai dua software yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, CITES dan ARMAP. Nah, ARMAP sendiri adalah bagian dari perangkat lunak ArcGIS yang dikembangkan oleh Esri. ARMAP banyak digunakan dalam analisis data spasial karena memiliki antarmuka yang interaktif dan dukungan fitur yang sangat luas untuk berbagai keperluan JIS. Putri DKK 2025. Nah, kelebihan dan kekurangannya sendiri, ya kelebihannya yaitu ARMAP dilengkapi dengan tools analisis spasial yang mencakup overlay, buffering, intercept, spatial join, raster, kalkulator, dan lain-lain. Hal ini menjadikannya sangat kuat untuk berbagai aplikasi, mulai dari perencanaan wilayah, ekologi, mitigasi bencana, hingga pemodelan spasial. Lonely DKK 2015. Dan kekurangannya sendiri, walaupun bisa membuka file raster satelit, ARMAP tidak secara khusus dirancang untuk pengolahan data satelit kelautan, atau seperti MODIS, SeaWiFi. Untuk fungsi seperti koreksi atmosfer, konversi level 1 ke level 3 atau analisis biooptik laut, penggunanya harus mencari solusi tambahan. Menurut Bailey DKK 2006. Kita sekarang masuk ke metode, dan saya sendiri menjalankan tugas ini mendapatkan lokasi yaitu WPPRI 571. WPPRI 571 ini wilayah WPPRI 571 atau wilayah pengolahan perikanan secara geografis terletak di bagian barat Laut Indonesia, mencakup wilayah Selat Malaka dan Laut Andaman. WPP 571 mencakup perairan yang berada di sebelah barat Sumatera bagian utara,
meliputi seperti sebelah baratnya yaitu Laut Andaman atau berbatasan dengan India, dan sebelah timur pesisir barat Aceh dan Sumatera, dan sebelah utara perairan berbatasan dengan Thailand dan Myanmar, dan sebelah selatannya sekitar perairan barat Pulau Nias dekat dengan batas WPP 572. Dan data pendukung yang saya ambil yaitu untuk SIDAS dari NASA Ocean Color. Nah, apa sih NASA Ocean Color itu? NASA Ocean Color merupakan bagian dari misi Earth Science NASA yang memanfaatkan berbagai sensor satelit memantau perubahan warna laut secara global dan harian. Beberapa sensor dan satelit yang digunakan yaitu MODIS atau Aqua dan Terra, SeaWives, FIRST, Allsea, dan MERIS. Dan sedangkan untuk ARMAP yaitu kita mendapatkan datanya dari Google Earth Engine atau GEE. Nah, GEE sendiri merupakan layanan pemrosesan geospasial berbasis komputer awan atau cold. GEE dapat melakukan pemrosesan geospasial dalam skala besar. Diberdayakan oleh Cold platform. Keunggulan dari GEE diantaranya tidak memerlukan penyimpanan yang besar dan tidak memerlukan spesifikasi perangkat lunak yang tinggi. Cukup hanya membutuhkan kecepatan internet yang stabil. Dan tujuan Google Engine diantaranya menyediakan platform interaktif untuk pengembangan algoritma geospasial dalam skala besar, menyediakan sains berdampak tinggi dan berbasis data, dan yang ketiga membuat kemajuan substantif dalam tantangan global yang melibatkan kumpulan data geospasial yang benar. Nah, kita akan memasuki dan pembahasan selama kita menggunakan aplikasi atau software SIDAS dan ARMAP tersebut. Nah, yang pertama-tama ini merupakan gambar SST dari musim barat selama 2019. Dan yang gambar atas tersebut merupakan pengolahan data hasil dari SIDAS. Ya, terlihat di situ Desember, Januari, Februari. Jadi musim barat itu terbagi menjadi 3 bulan yaitu Desember, Januari, Februari. Dan yang gambar bawah merupakan hasil dari software atau aplikasi ARMAP. Nah, pembahasan dari ketiga keenam gambar tersebut, musim barat biasanya berlangsung antara Desember hingga Maret. Ketika angin barat laut bertiup dari benua Asia menuju ke Samudra Hindia, skala warna disusun secara spektral dari warna biru ke merah. Biru tua suhu laut rendah sekitar 26-27 derajat, hijau sampai kuning suhu menengah sekitar 28-29 derajat, orange merah suhu lebih hangat sekitar 30-31 derajat. Pola distribusinya juga menggambarkan suhu lebih hangat di perairan pantai timur Sumatera, bagian tengah dan selatan, suhu lebih dingin di bagian utara dekat Laut Andaman, dan gradien suhu tampak cukup halus dan detail menunjukkan akurasi spasial tinggi. Dan perbandingannya di antara kedua software tersebut, gambar dari SIDAS menggunakan data mentah yang telah dikoreksi dan divisualisasikan langsung dari satelit dengan keunggulan pada detail spasial dan nilai SST yang representatif. Dan gambar dari ARMAP menunjukkan hasil konversi data tersebut ke dalam lingkungan GIS dengan kelebihan pada aspek visualisasi, peta layout, dan integrasi spasial lainnya. Dan ini kemudian musim peralihan 1 ya masih sama gambar ini menunjukkan SST. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan SST. SST itu kepanjangan dari suhu. SST merupakan Sea Surface Temperature atau juga bisa dikenal SPL, suhu permukaan laut. Nah, ini masa musim peralihan 1 yaitu di antara bulan Maret, April sampai dengan Mei. Dan masih sama, gambar yang atas menunjukkan gambar dari software SIDAS dan yang bawah merupakan dari software ARMAP. Nah, pembahasan dari gambar tersebut dari musim peralihan 1 di Indonesia biasanya terjadi sekitar Maret hingga Mei, yaitu peralihan dari musim barat basah ke musim timur kering. Dengan sebaran suhu terlihat lebih hangat dibandingkan musim barat, konsisten dengan peralihan ke musim kering. Suhu di bagian selatan WPP 571 sekitar barat Sumatera bagian tengah
menunjukkan kenaikan suhu permukaan laut. Musim peralihan menunjukkan pemanasan bertahap di sebagian besar wilayah. Karena angin barat laut mulai melemah dan langit mulai lebih cerah, memungkinkan peningkatan radiasi matahari ke laut. Dan perbandingan antara software SIDAS dan ARMAP yaitu gambar dari SIDAS menunjukkan peta SST yang ilmiah dan akurat dengan distribusi suhu yang mengindikasikan adanya kenaikan suhu laut dari musim barat ke peralihan. Sedangkan gambar dari ARMAP lebih menonjol dalam penyajian peta secara visual, tetapi tetap mengandalkan data dari SIDAS sebagai sumber utama. Perbedaan utama ada pada ketajaman resolusi raster dan kekayaan metadata ilmiah atau yang lebih lengkap pada SIDAS, sementara MEP unggul dalam kartografi dan pelabelan. Dan ini untuk musim timur yaitu antara bulan Juni, Juli, Agustus dan masih sama, dan gambar yang di atas merupakan pengolahan data dari SIDAS dan yang bawah untuk pengolahan data dari ARMAP. Nah, pembahasan dari musim timur ini, musim timur di Indonesia berlangsung sekitar Juni hingga Agustus, ditandai dengan angin muson, tenggara yang kering dan kuat. Musim ini berpengaruh langsung pada pendinginan laut di beberapa wilayah Indonesia, termasuk kemungkinan munculnya upwelling dengan distribusi suhu. Terlihat adanya pendinginan di bagian selatan wilayah WPP 571 mendukung indikasi upwelling atau efek muson timur, dan gradien suhu lebih halus dibandingkan musim peralihan karena pola arus sudah stabil. Dan perbandingannya SIDAS memperlihatkan distribusi suhu laut yang lebih ilmiah dan akurat dengan kemampuan menangkap pola pendinginan secara halus. Dan ARMAP memberikan peta SST yang lebih mudah diinterpretasi secara visual, cocok untuk presentasi dan pemetaan. Dan gambar musim timur memperlihatkan adanya penurunan suhu di wilayah tertentu, konsisten dengan kondisi oceanografi di Indonesia pada musim tersebut. Dan ini musim peralihan 2 yang terjadi selama bulan September, Oktober hingga November. Dan masih sama, gambar di atas menunjukkan gambar dari SIDAS dan yang gambar di bawah menunjukkan hasil pengolahan data dari ARMAP. Pembahasan dari gambar tersebut atau dari musim peralihan 2, musim ini terjadi sekitar September hingga November, merupakan masa transisi dari musim timur atau kering ke musim barat yang basah. Pada periode ini angin mulai berbalik arah, intensitas radiasi matahari meningkat dan suhu permukaan laut cenderung kembali menghangat, terutama di wilayah barat Indonesia. Suhu laut terlihat meningkat dibandingkan musim timur, terutama di wilayah tengah dan selatan. Warna merah atau kuning mendominasi wilayah tengah menunjukkan suhu lebih hangat sekitar 29-31 derajat Celcius. Biru masih muncul di bagian utara mendekati laut Andaman, menandakan sisa suhu dingin dari musim timur. Dan perbandingan dari ke-6 gambar tersebut, gambar dari SIDAS menunjukkan kembalinya suhu laut hangat di WPP 571 terutama di bagian tengah dan selatan. Dan gambar dari ARMAP tetap menggambarkan pola yang sama, namun dengan visualisasi peta yang lebih siap untuk pelaporan atau publikasi. Secara umum, kedua gambar melihatkan transisi suhu laut secara konsisten dan memperkuat pemahaman terhadap siklus musiman laut Indonesia. Dan kita beranjak ke klorofil ya. Dan masih sama, gambar atas merupakan hasil dari software atau aplikasi SIDAS dan yang bawah dari software ARMAP. Dan pembahasan dari ke-6 gambar tersebut, nah karena ini kita sudah beralih ke klorofil. Nah, musim barat di Indonesia masih sama, Desember sampai dengan Februari umumnya ditandai dengan angin barat laut yang kuat dan curah hujan tinggi. Dalam oceanografi, musim ini dapat menyebabkan peningkatan pasukan nutrien ke laut serta memicu bloom fitoplankton yang akan terdeteksi melalui peningkatan konsentrasi klorofil A. Terlihat konsentrasi klorofil A tinggi di wilayah pesisir, terutama dekat pantai barat Sumatera bagian utara. Hal ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya bloom fitoplankton akibat tingginya masukan nutrien dari daratan serta kondisi perairan yang mendukung
produktivitas primer. Dan perbandingan antara keenam gambar tersebut, gambar dari SIDAS unggul dari segi akurasi nilai, klorofil A, ketajaman spasial, dan sangat sesuai untuk analisis oceanografi atau ekologi laut. Dan gambar dari ARMAP lebih unggul untuk visualisasi tematik seperti penyusunan laporan, peta, diseminasi, dan komunikasi publik. Perbedaan signifikan terlihat pada gradasi warna dan resolusi spasial. SIDAS menunjukkan pola alami dan menyeluruh, sedangkan ARMAP tergantung pada kualitas input dan pengolahan raster. Dan ini masih sama gambar dari klorofil, namun sekarang musim peralihan 1, yaitu pada bulan Maret, April, Mei. Nah, kita akan untuk pembahasan dulu ya. Musim peralihan 1 di Indonesia terjadi antara Maret sampai dengan Mei, merupakan transisi dari musim barat ke basah, masih sama, yaitu musim barat ke basah atau basah ke musim timur yang kering. Pada periode ini curah hujan menurun, angin menjadi tidak stabil, dan terjadinya peningkatan radiasi matahari. Hal ini dapat menyebabkan perubahan distribusi fitoplankton dan konsentrasi klorofil A di permukaan laut. Pola klorofil cukup kompleks dengan penyebaran tidak merata, seperti konsentrasi klorofil A cenderung berkurang dibanding musim barat karena ini musim peralihan ya, terutama dibandingkan tengah selatan WWW571. Penurunan klorofil mungkin disebabkan oleh melemahnya pasukan nutrien akibat turunnya intensitas hujan dan pengaruh angin permukaan yang belum stabil. Dan perbandingannya dari keenam gambar tersebut, gambar dari SIDAS tetap menjadi rujukan utama untuk analisis ilmiah dan pemodelan spasial karena menampilkan klorofil dengan akurasi tinggi dan resolusi yang baik. Sedangkan gambar ARMAP cocok digunakan untuk menyusun peta tematik yang komunikatif dan siap dicetak. Dan musim peralihan menunjukkan penurunan produktivitas primer laut yang penting dalam studi ekosistem perairan dan perencanaan perikanan. Dan ini masuk ke musim timur, ya terjadinya yaitu di bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus. Ya masih sama ya. Untuk gambar yang atas dari pengolahan SIDAS dan yang bawah dari software pengolahan atau aplikasi dari ARMAP. Dan pembahasan dari keenam gambar tersebut, musim timur di Indonesia ya sekitar Juni sampai dengan Agustus ditandai oleh angin muson tenggara yang kering dan kuat serta penurunan curah hujan. Di wilayah barat Indonesia, angin ini dapat memicu upwelling atau naiknya air laut ke dalam yang kaya nutrien, yang sering menyebabkan peningkatan klorofila dan boom fitoplankton di perairan tertentu. Pola distribusi klorofila menunjukkan konsentrasi tinggi di bagian selatan dan dekat pantai barat Sumatera. Wilayah terbuka laut menunjukkan nilai rendah atau berwarna biru. Dan perbandingan antara keenam gambar tersebut, SIDAS memberikan visualisasi spasial yang sangat detail dan cocok untuk analisis oceanografi dan monitoring untuk bloom fitoplankton. Dan ARMAP cocok untuk menyampaikan hasil analisis dalam bentuk peta laporan, tetapi ketajaman distribusi nilai klorofil lebih rendah. Dan konsentrasi klorofil meningkat kembali pada musim timur, kemungkinan terkait pengaruh fisik laut seperti upwelling atau angin tenggara. Dan ini untuk musim peralihan 2 yang terjadi sekitar September, Oktober hingga November. Dan masih sama untuk gambar yang di atas merupakan hasil pengolahan data SIDAS dan yang di bawah untuk pengolahan data ARMAP. Dan pembahasan dari keenam gambar tersebut, musim peralihan 2 terjadi sekitar ya September sampai dengan November. Saat Indonesia bertransisi dari musim timur kering ke musim barat basah. Pada periode ini angin tenggara mulai melemah dan radiasi matahari meningkat, akibatnya distribusi nutrien dan produktivitas laut kembali berubah, termasuk penurunan upwelling dan redistribusi fitoplankton. Konsentrasi klorofil turun dibandingkan musim timur, mengindikasikan meredanya upwelling, menurunnya pasokan nutrien. Pola ini juga sejalan dengan kondisi musim peralihan, di mana lautan kembali ke kondisi lebih stabil dan oligotrofik atau kandungan nutrien rendah. Dan perbandingan antara gambar tersebut, yaitu SIDAS memberikan visualisasi spasial yang sangat detail dan cocok untuk analisis oceanografi dan monitoring bloom fitoplankton. Dan ARMAP tetap bisa menyampaikan informasi pola umum, namun tidak ideal untuk analisis skala kecil atau mendalam. Dan tren tahunan menunjukkan bahwa musim barat
dan timur memiliki potensi produktivitas tinggi, sementara kedua musim peralihan menunjukkan fase transisi fitoplankton di lautan. Dan untuk kesimpulan dari PPT ini dan selama saya membandingkan data antara SIDAS dan ARMEP, yaitu SIDAS sangat unggul dalam hal akurasi ilmiah dan analisis spasial data satelit baik untuk SST maupun klorofil. Sedangkan ARMEP sangat berguna untuk komunikasi visual dan layout peta tematik meskipun ada kompromi pada akurasi spasial. Dan yang ketiga, musim barat dan musim timur menunjukkan kondisi ekstrim atau SST tinggi atau rendah, klorofil tinggi atau rendah, sedangkan musim peralihan menunjukkan transisi yang lebih tenang dan homogen. Dan yang keempat, visualisasi dari SIDAS memberikan data yang lebih presisi untuk analisis ilmiah, sedangkan visualisasi dari ARMEP memberikan penyajian yang lebih komunikatif dan sesuai standar kartografi. Dan referensi yang saya ambil yaitu ada 4, dan dari Bailey 2006, Prima DKK 2021, Putri DKK 2025, Hermawan DKK 2013. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya kurang lebihnya minta maaf. Saya Zidan Ahmad Ramadan, sekian terima kasih.